Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Teman-teman saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, izinkanlah pada kesempatan siang hari ini di tanggal 6 Zulhijjah tahun 1445 Hijrah, izinkan berbagi pada kali ini, kesempatan kali ini di hadapan teman-teman, di layar kaca teman-teman yang teman-teman menyaksikan tayangan video ini. Ini adalah kitab Jami' As-Saghir karangan Imam Jalaluddin Asyuyuti. Jadi ini sudah cukup terkenal sekali atau sangat terkenal sekali dalam kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, terutama di basis pondok pesantren yang khususnya ada di Indonesia seperti itu, karena kitab ini tidak menyertakan sanad hadis ya, langsung kepada matan hadis, dan nanti derajat daripada hadis sendiri diberikan oleh imam-imam yang telah menulis kitab-kitab jami ataupun kitab sunan, misalnya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan kitab sunan yang lainnya seperti Imam Abu Dawud dan selainnya seperti itu. Pada kesempatan kali ini di kitab Jami' As-Saghir di halaman 37 di nomor hadis 597, mungkin nanti pada cetakan yang berbeda bisa ada perbedaan dalam nomor, tapi nanti bisa dilihat ya matan hadisnya ini, yaitu tentang berdoa ya. Jadi ini kita bisa terapkan di bulan Zulhijjah ini, di bulan Hurum. Kita mungkin teman-teman sekalian banyak yang sudah berupaya dari tanggal 1 Zulhijjah sampai pada hari ini, dan berupaya masih berjuang sampai ke puncak daripada ibadah nanti di tanggal 9 Zulhijjah, ada puasa Arafah. Itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan menjaga kita dari tidak melakukan dosa besar di setahun yang akan datang. Dan juga puncaknya nanti di 10 Zulhijjah kita melakukan ibadah sholat Idul Adha secara berjamaah, dan juga Idul Kurban, memotong hewan kurban bagi yang mampu seperti itu. Jadi banyak sekali mungkin doa-doa di antara kita yang masing-masing memiliki perbedaan daripada permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara berdoa yang baik itu? Dan setelah berdoa atau saat berdoa itu kita harusnya sebagaimana, dan ada larangan kita tidak boleh mengatakan apa. Dan dalam hadis yang singkat ini kita akan coba bahas insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja teman-teman sekalian. Iza da'a ahadukum falyatazimil mas'alah. Jadi jika ada di antara kalian yang berdoa, atau jika di antara salah seorang di antara kalian berdoa, maka falyatazimil mas'alah, maka kuatkanlah azam, kesungguh-sungguhan dalam meminta itu. Ya, dalam meminta suatu permintaan itu harus sungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh, menguatkan azam. Wala yakul, ini perkataan Rasulullah SAW ya, matan hadis. Dan janganlah seseorang itu ketika berdoa berkata, apa perkataan yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yaitu Allahumma in syi'ta, ya Allah berikanlah aku jika engkau mau, gitu. Jadi tidak boleh berdoa ya Allah kabulkanlah doaku jika engkau mau, itu tidak boleh. Allahumma in syi'ta fa'atini, gitu. Ya Allah jika engkau mau maka berilah aku, gitu. Tapi ini bisa dibaca sebagai ya Allah jika engkau berkehendak maka berikanlah aku atau kabulkanlah doaku. Jadi tidak boleh berdoa ya Allah kabulkanlah doaku jika engkau berkehendak, gitu. Jadi kita harus yakin benar-benar, karena doa kita pasti dijawab. Kalau tidak dijawab sekarang, mungkin besok, atau mungkin nanti saat kita di alam kubur kita bisa melihat hasil daripada doa kita tersebut. Ya, puncak-puncaknya nanti di akhirat pasti kita akan melihat hasil daripada doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dunia. Maunya kita doa kita dikabulkan di dunia, ya kan, bahagia di dunia, dan di akhirat juga bahagia. Tapi ada beberapa doa yang tidak maslahat bagi kita, mungkin ketika diberikan bisa menjauhkan kita dari rahmat Allah, maka Allah tunda. Itu bukan tidak diberi tapi ditunda. Kita lanjutkan hadisnya. Fa innallaha la mustaqriha lahu. Jadi sesungguhnya Allah itu adalah zat yang tidak bisa dipaksa. Makanya Allah adalah Khalik, pencipta, zat yang tidak bisa diinterferensi oleh siapapun. Ya, walaupun dia kiai, ulama, atau siapapun, dia tidak bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berbuat sekehendaknya dan tidak bisa la mustaqriha lahu. Jadi Allah tidak bisa dipaksa. Hadis ini sahih teman-teman sekalian, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga diriwayatkan, ini maksudnya raqainya adalah keduanya itu adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini juga muttafaqun alaih. Hadis sahih yang disepakati kesahihannya dicantumkan juga dalam kitab Sahih Muslim dan kitab Sahih Al-Bukhari. Juga dicantumkan hadis ini sahih dicantumkan dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Ada huruf nun kecil ini tandanya pengertian daripada kitab ini. Kalau nun berarti hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunan An-Nasa'inya. Anas, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini namanya sahabat Anas bin Malik, seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit tambahan pengetahuan ya bagi bagi teman-teman, bagi kita semuanya yang sedang berupaya ya mengumpulkan doa-doa yang terbaik kita. Mudah-mudahan Allah memberikan ijabah dari doa-doa kita,
yang kita usahakan dari tanggal 1 Zulhijjah sampai hari ini, dan puncaknya nanti sampai pada tanggal 10 dan 11, 12, 13 ada hari tasyrik, itu juga ada keutamaan ketika beramal di waktu itu meskipun tidak boleh berpuasa di dalamnya. Teman-teman sekalian, ini yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan juga bukan termasuk orang-orang yang ketika berdoa itu berkata seperti perkataan dalam matan hadis tadi. Jadi karena Allah, sungguhnya Allah tidak bisa dipaksa ataupun diinterferensi oleh siapapun. Abu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.